Pernah ngambil data ini di 2016. Saya mulai dari jumlah populasi pesantren yang ada di Indonesia. Assalamualaikum sahabat Laundry Pesantren dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin sharing dengan teman-teman sekalian tentang sebuah data yang saya ambil dari ditpontren.kemenag.go.id. Data ini saya ambil di 2022, yang dulu saya pernah ngambil data ini di 2016 ya. Data statistik pesantren yang tercatat di Kemenag di luar lembaga-lembaga berasrama seperti boarding school dan asrama atau dormitory asrama mahasiswa. Jadi ini murni adalah pesantren yang tercatat di Kemenag. Jadi kalau bicara pesantren keseluruhan bisa jadi lebih banyak dari data yang saya sampaikan. Ya. Pertama saya mulai dari jumlah populasi pesantren yang ada di Indonesia saat ini 2022. Itu tercatat sebanyak 27.722 pesantren yang ada di Indonesia dengan sebaran santri sekitar 4.175.531 santri yang tercatat. Walaupun jumlah ini mengalami penurunan dibanding tahun 2016, pada saat itu saya ambil datanya, jumlah pesantren itu sampai di angka 28.000 pesantren dengan populasi santri sekitar 5 juta lebih. Nah, ini nggak tahu nih apakah ada penurunan atau penurunannya dari sisi mana, dikarenakan karena apa? Nah, ini yang belum saya cari tahu lagi. Teman-teman sekalian, populasi yang paling terbesar itu ada di Pulau Jawa, jumlahnya sekitar 82%. Dan selebihnya tersebar di Pulau Sumatera sekitar 10%. Sisanya kemudian ada di Sulawesi, Kalimantan, dan juga Papua. Yang menarik adalah sebetulnya saya ingin lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi pesantren. Bahwa kalau pesantren dulu image-nya itu adalah pesantren itu tempat terakhir bagi orang tua murid ya. Kita flashback dulu nih. Tahun 90-an itu frame orang tua itu masih berpikiran kalau anak bandel itu dikirim ke pesantren. Kalau anak nggak lulus di sekolah negeri, nggak lulus di sekolah favorit, itu dikirimnya ke pesantren. Jadi seolah-olah tanda kutip bahwa pesantren itu tempat pembuangan terakhir. Nah, ini yang keliru. Kenapa? Karena ternyata tren saat ini pesantren dengan konsep boarding schoolnya, pesantren yang sudah dimodernisasi, itu ternyata mampu bersaing dengan sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah swasta lainnya. Dan terbukti di tingkat nasional, di tingkat daerah itu juga mereka sudah mulai bersaing dan melakukan kompetisi antar lembaga pendidikan. Nah, ini menarik teman-teman sekalian. Kenapa? Karena memang kalau saya tarik datanya 2016, itu ternyata pesantren-pesantren yang saya lihat waktu itu dan disesuaikan dengan data Kemenag, bahwa banyak pesantren yang belum bisa mengoptimalkan potensi ekonominya, ya, terutama pada pengelolaan. Kalau saya konsen di laundry pesantren, maka saya akan mengangkat isu tentang bahwa pesantren itu punya potensi bisnis, yaitu mengelola laundry santri yang sudah merupakan captive market. Pasarnya sudah jelas, sehingga ini yang menjadikan ide besarnya laundry pesantren untuk bisa membantu pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Jadi kalau dilihat dari chart yang ada, bahwa pesantren yang sudah bisa mandiri mengelola ekonomi pesantrennya, baik itu pesantren yang sudah punya koperasi, pesantren yang sudah punya minimarket, pesantren yang sudah punya laundry, atau pesantren yang sudah punya unit usaha mandirinya, itu belum banyak, bahkan cenderung tidak ada. Bahkan di saat Jawa Barat itu punya program OPOP itu One
one pesantren, one product. Nah, dari situlah muncul bahwa setiap pesantren harus punya unit produktif yang tidak hanya sekedar meminta dana atau menengadahkan tangan, mengandalkan SPP santri atau menengadahkan kepada sumbangan donatur gitu. Tapi mereka sudah mulai berpikir, sudah mulai beranjak untuk memulai mereka membuat sebuah produk inovasi yang bisa dihasilkan atau bisa dijual ke khalayak ramai. Sehingga pesantren dalam hal ini punya unit-unit, entah itu bentuknya wakaf produktif atau unit usaha yang kemudian hasilnya dikembalikan lagi kepada pihak pesantren. Nah, 2016 ternyata statistik menunjukkan itu tidak terlihat. Artinya tidak banyak pesantren yang mulai berpikir untuk mengelola dana atau menggarap sisi ekonominya. Dan sekarang ternyata di 2022 saya kemudian agak sedikit kaget ya. Kaget sih enggak, karena memang terus berkembang, karena memang 2016 ke 2022 ini sekitar 5-6 tahunan lah. Terlihat bahwa kenaikan yang begitu signifikan, bahwa pesantren sudah memiliki koperasi UMKM dan ekonomi syariah. Artinya secara umum bahwa grafik itu meningkat, gitu. Grow kelihatan sekali, sangat signifikan, dan itu menunjukkan bahwa pesantren-pesantren di Indonesia tumbuh dan berkembang secara kemandirian. Dan itu terlihat dari grafik yang muncul. Ternyata grafik itu yang tertinggi di antara grafik-grafik yang lainnya. Mungkin di antara pesantren yang ada yang kemudian mengembangkan teknologi, ada yang mengembangkan dari sisi olahraga, atau ada yang mengembangkan dari sisi seni budaya atau perkebunan dan lain sebagainya. Tapi ternyata chartnya itu yang paling tinggi saat ini itu koperasi, UKM, dan ekonomi syariah. Artinya dari data ini pesantren sudah mulai membidik atau sudah mulai berpikir dan sudah mulai melangkah untuk bisa mengembangkan sisi ekonominya. Nah, maka dari itu kami dari tim laundry pesantren konsen dari 2016 untuk kemudian membantu dari sisi pengadaan, dari sisi pengelolaan, dan dari sisi pengembangan untuk bisa mendampingi pesantren-pesantren yang mungkin saja sebetulnya secara potensi itu ada, nampak di depan mata, akan tetapi untuk memulainya mungkin pesantren-pesantren masih belum siap gitu. Dan ini yang kemudian kita motivasi terus untuk bisa, ayo pesantren untuk bisa lebih produktif, ayo pesantren untuk bisa lebih mandiri. Ini loh solusinya. Solusinya adalah ayo digarap sisi ekonominya. Dan laundry adalah bagian yang tidak kalah penting dari unit-unit bisnis yang ada yang bisa dikembangkan di pesantren. Kenapa? Karena sudah jelas marketnya sudah ada. Siapa? Santri. Siapa lagi? Ustadz-ustadzah, karyawan, warga sekitar, masyarakat, dan mungkin saja bisa jadi ada lembaga-lembaga atau misalkan ada pabrik-pabrik, kantor-kantor, hotel-hotel yang kemudian juga bisa didirect pengelolaan laundrynya oleh pesantren. Dan ini kami jalankan dalam bentuk pendampingan bagi pesantren-pesantren untuk bisa mengelola unit laundrynya secara mandiri. Kemudian kita dampingi dari waktu ke waktu, dari periode ke periode, sampai menemukan titik mandirinya. Nah, teman-teman sekalian, ini data yang bisa saya share. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan bagi teman-teman pemilik pesantren, stakeholder, decision maker, Pak Kiai, dan siapapun itu yang terlibat dalam pengelolaan pesantren. Yuk kita bangun ekonomi pesantren melalui laundry pesantren. Salam dari saya, salam solusi, salam berdaya, salam mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.